Bapak dan Ibu, pernahkah Anda terbangun di pagi hari dengan leher terasa kaku, kepala pusing, atau tangan yang kesemutan? Banyak dari kita yang menganggap ini hanya sekadar salah bantal atau gejala penuaan biasa. Namun, tahukah Anda, di balik posisi tidur yang terasa nyaman itu, bisa jadi ada gumpalan darah yang sedang perlahan-lahan terbentuk di leher Anda. Gumpalan ini, jika dibiarkan, bisa menjadi bom waktu yang memicu stroke mendadak di saat Anda sedang terlelap. Hari ini saya akan menunjukkan satu posisi tidur yang harus Anda hindari mulai malam ini juga jika Anda ingin tetap sehat dan mandiri di usia senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Dr. Andini. Saya Dr. Andini. Selama bertahun-tahun mendampingi banyak keluarga, saya sering melihat kesedihan yang mendalam ketika seorang kakek atau nenek yang tadinya bugar tiba-tiba harus terbaring tidak berdaya hanya karena hal sepele yang tidak diketahui sebelumnya. Itulah alasan saya membangun channel ini, untuk berbagi informasi kesehatan yang praktis dan terpercaya agar Bapak dan Ibu semua bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan tetap mandiri tanpa merepotkan anak cucu. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang sangat penting ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Coba tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda sedang menonton video ini. Saya ingin tahu apakah ada yang dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, atau mungkin dari luar negeri. Mari kita saling mendoakan agar komunitas kita ini selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan panduan kesehatan penting lainnya yang saya bagikan setiap minggu. Bapak dan Ibu, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu. Ada seorang pasien, sebut saja namanya Pak Bambang, usia 68 tahun. Beliau adalah sosok yang sangat aktif, rajin jalan pagi, dan hampir tidak pernah sakit parah. Namun, suatu pagi, istrinya panik karena Pak Bambang sulit dibangunkan. Bicaranya pelo, dan tangan kanannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Setelah diperiksa, ternyata Pak Bambang mengalami stroke ringan. Yang mengejutkan adalah ketika saya tanya mengenai kebiasaan tidurnya. Ternyata selama hampir 30 tahun, Pak Bambang merasa sangat nyaman tidur miring ke satu sisi dengan bantal yang ditumpuk dua, sangat tinggi. Beliau berkata, "Saya kira bantal tinggi itu bagus, Dok, biar napas lega dan gak masuk angin." Padahal, Bapak dan Ibu, posisi itulah yang justru perlahan-lahan menekan pembuluh darah di lehernya setiap malam selama 7 hingga 8 jam. Bayangkan, darah yang seharusnya mengalir lancar membawa oksigen ke otak, justru terhambat seperti selang air yang tertekuk. Pak Bambang tidak merasa sakit saat tidur, tapi di dalam tubuhnya aliran darah yang melambat itu mulai membentuk gumpalan-gumpalan kecil. Mungkin Bapak dan Ibu sekarang sedang bertanya-tanya, "Wah, saya juga sering pakai bantal tinggi," atau "Saya juga sering bangun tidur leher terasa kaku." Jika iya, tolong jangan abaikan sinyal itu lagi. Apa yang menimpa Pak Bambang bisa terjadi pada siapa saja yang mengabaikan posisi tidurnya. Beruntung, Pak Bambang segera dibawa ke rumah sakit, tapi tidak semua orang seberuntung itu. Itulah mengapa saya sangat ingin Bapak dan Ibu memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam leher kita saat kita tidur dengan posisi yang salah. Mari kita bedah secara sederhana. Bapak dan Ibu, supaya mudah dibayangkan, anggaplah pembuluh darah di leher kita ini seperti sebuah selang air. Tugas selang ini adalah mengalirkan air kehidupan atau oksigen ke otak kita. Sekarang, bayangkan jika selang ini Anda tekuk atau Anda tindih dengan benda berat
selama berjam-jam. Apa yang terjadi? Aliran airnya akan mengecil, bukan? Bahkan air yang diam di dalam selang yang tertekuk itu lama-lama akan menjadi keruh dan mengendap. Sama halnya dengan darah kita. Saat tertekuk karena posisi tidur yang salah, darah akan mengalir sangat lambat. Dan di sanalah gumpalan darah mulai terbentuk. Nah, ada 3 posisi selang tertekuk yang paling sering dilakukan tanpa sadar. Bantal terlalu tinggi. Banyak yang merasa bantal tinggi itu nyaman, padahal posisi ini membuat dagu menempel ke dada. Ini menekan pembuluh darah arteri di depan leher. Otak kita jadi kelaparan oksigen sepanjang malam. Tidur tengkurap. Ini adalah posisi yang paling berat bagi jantung. Di usia 60 atau 70 tahun, jantung kita tidak semudah dulu. Tidur tengkurap memaksa jantung bekerja 40% lebih keras untuk memompa darah karena dada tertekan. Kasihan jantung kita yang harusnya istirahat, malah dipaksa kerja rodi, menoleh ke satu sisi terlalu lama. Misalnya karena AC atau TV ada di sebelah kanan, bapak ibu tidur miring ke kiri, tapi leher diputar ke kanan. Ini bukan cuma bikin pegal, tapi bisa menjepit saraf secara permanen. Bapak dan ibu mungkin sering mendengar berita duka orang yang meninggal saat subuh atau saat akan sholat subuh. Secara medis, antara jam 3 sampai jam 6 pagi, tekanan darah kita secara alami akan naik untuk membangunkan tubuh. Jika semalaman pembuluh darah sudah tertekan dan ada gumpalan, kenaikan tekanan darah ini bisa melepaskan gumpalan tersebut langsung ke otak. Itulah yang kita sebut sebagai serangan stroke. Saya tidak menakut-nakuti, tapi saya ingin kita waspada. Berita baiknya, semua ini bisa dicegah dengan cara yang sangat murah, bahkan gratis. Tidak perlu obat mahal, cukup ubah posisi tidur Anda malam ini. Bagaimana caranya? Mari saya tunjukkan posisi yang benar. Lalu, bagaimana posisi tidur yang paling disarankan oleh para ahli untuk usia emas seperti kita? Jawabannya adalah telentang. Kenapa? Karena saat telentang, tulang belakang, leher, dan kepala kita berada dalam satu garis lurus. Ini adalah kondisi di mana pembuluh darah kita paling lapang, seperti jalan tol tanpa hambatan. Mari kita praktikkannya bersama. Jika Bapak dan Ibu ingin mencoba nanti malam, ikuti aturan main ini. Gunakan bantal yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu empuk. Idealnya tingginya sekitar 10 sampai 15 cm saja. Tujuannya supaya kepala tidak mendongak dan tidak menunduk. Kepala harus sejajar dengan tulang punggung. Ini rahasianya agar tidur telentang terasa nyaman. Letakkan bantal kecil atau guling di bawah lipatan lutut. Ini akan membantu mengurangi tekanan pada pinggang dan membuat punggung Bapak Ibu terasa jauh lebih rileks. Letakkan tangan di samping tubuh atau di atas perut dengan santai. Hindari meletakkan tangan di atas kepala karena bisa menghambat aliran darah ke bahu. Saya tahu, mengubah kebiasaan tidur yang sudah dilakukan selama puluhan tahun itu tidak mudah. Banyak yang bilang, "Aduh, saya nggak bisa tidur kalau nggak miring." Tenang, saya punya triknya. Mulailah berbaring telentang 30 menit sebelum tidur. Sambil berbaring, Bapak Ibu bisa sambil berzikir, berdoa, atau melakukan pernapasan dalam. Jika takut tidak sengaja berguling saat tidur, letakkan guling di sisi kanan dan kiri tubuh sebagai pagar pelindung. Dalam 1 minggu, tubuh Anda biasanya akan mulai terbiasa. Satu lagi, jika memakai AC atau kipas angin, tolong jangan diarahkan langsung ke badan. Suhu ideal untuk lansia adalah sekitar 24 sampai 25 derajat. Jika terlalu dingin, tubuh kita secara otomatis akan meringkuk, dan posisi meringkuk itulah yang bisa menekan pembuluh darah lagi. Mungkin terlihat sepele ya,
hanya mengubah posisi bantal dan lutut. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, perubahan kecil ini bukan cuma mencegah stroke, tapi punya manfaat luar biasa untuk otak kita yang jarang diketahui orang. Bapak dan Ibu, manfaat tidur telentang yang benar ternyata tidak berhenti pada pencegahan stroke saja. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa saat kita tidur dalam posisi yang lurus dan benar, otak kita melakukan tugas pembersihan. Bayangkan otak kita seperti sebuah rumah yang setiap hari menghasilkan sampah protein bernama beta amyloid. Jika posisi tidur kita benar, aliran darah akan lancar menyapu bersih sampah ini. Namun jika terhambat, sampah ini menumpuk, dan itulah yang memicu kepikunan atau Alzheimer. Jadi, dengan tidur posisi benar, Bapak dan Ibu sedang menjaga agar ingatan tetap tajam, tetap ingat nama cucu, dan tetap bisa bercengkrama dengan keluarga hingga usia lanjut. Pernahkah Bapak Ibu merasa sudah tidur lama, tapi pas bangun malah merasa capek? Itu tandanya oksigen tidak sampai ke otak dengan maksimal. Dengan posisi telentang yang saya ajarkan tadi, banyak pasien saya bercerita, sekarang saya bangun jam 4 pagi rasanya badan enteng, pikiran jernih, dan tidak pusing lagi. Tidur yang berkualitas adalah obat gratis yang diberikan Tuhan untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Saya selalu ingatkan kepada semua sahabat di channel ini, mencegah stroke itu gratis. Cuma butuh kemauan untuk mengatur bantal dan posisi badan. Tapi kalau sudah terkena stroke, biayanya bisa puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Dan yang paling menyedihkan adalah hilangnya kemandirian kita. Kita tentu ingin di masa tua ini tetap bisa berjalan sendiri ke masjid, tetap bisa menggendong cucu, dan tidak menjadi beban bagi anak-anak kita. Bukan? Itulah mengapa apa yang kita bahas hari ini adalah investasi masa tua yang sangat berharga. Sebelum saya tutup, ada beberapa pesan penting agar Bapak dan Ibu bisa langsung mempraktikkannya dengan sukses mulai malam ini. Bapak dan Ibu, sebelum saya pamit, mari kita ingat kembali 3 poin penting dari video kita hari ini. Hindari bantal yang terlalu tinggi dan posisi tidur tengkurap karena bisa menghambat oksigen ke otak. Posisi terbaik adalah telentang dengan bantal penyangga di bawah lutut. Tidur yang benar bukan hanya mencegah stroke, tapi juga menjaga kita agar tidak cepat pikun. Masa tua adalah anugerah. Mari kita jaga tubuh yang telah melayani kita selama puluhan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Jangan tunggu sampai sakit baru kita tersadar. Perubahan kecil yang Bapak dan Ibu lakukan malam ini adalah bukti cinta Anda kepada diri sendiri dan keluarga tercinta. Jika menurut Bapak dan Ibu informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol like. Dan yang terpenting, jangan simpan informasi ini sendiri, bagikan, share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian, atau teman-teman pensiunan. Satu pesan dari Anda bisa jadi menyelamatkan nyawa seseorang dari bahaya stroke. Bagi Bapak dan Ibu yang belum subscribe, silakan klik tombol merah di bawah dan nyalakan loncengnya. Karena di video minggu depan, saya akan membagikan daftar makanan yang paling ampuh, membersihkan penyumbatan pembuluh darah secara alami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Saya Dr. Andini, mari kita sehat bersama, bahagia bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bahagia, dan jangan lupa tidur dengan posisi yang benar malam ini.